Alkisah, pada zaman dahulu, di negeri Arab hiduplah seorang pemimpin kabilah, seorang sayyid yang sangat termasyhur. Bani Amir nama kabilah itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kejayaan dan kekayaan sang sayyid. Kegagah beraniannya telah masyhur di seluruh jazirah Arab. Kedermawanannya kepada fakir miskin dan keramah tamahannya dalam menjamu para musafir telah terkenal kemana-mana. Namun, meskipun ia dicintai oleh semua orang dan mendapatkan tempat terhormat layaknya seorang sultan atau khalifah, ia tidak merasa bahagia. Sebuah kesedihan yang sangat mendalam menggerogoti hatinya dan menggelapkan hari-harinya. Sang sayyid tidak memiliki anak. Apalah artinya kekuasaan yang besar dan kekayaan yang melimpah bagi seorang laki-laki apabila ia tidak memiliki anak? Apa gunanya kemuliaan dan kekuasaan bila tidak ada yang akan mewarisinya kelak? Apa artinya semua kesenangan hidup itu jika ia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan keceriaan yang dibawa oleh seorang anak? Hal inilah yang sudah dipikirkannya sepanjang waktu, dan semakin ia memikirkannya semakin besar kesedihannya. Tak pernah ia berhenti berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Namun doa-doanya tidak pernah terkabul. Ia merindukan bulan purnama yang tak kunjung muncul, sebuah kebun mawar yang tidak akan pernah berbunga. Namun meskipun begitu, ia tidak pernah berhenti berharap. Keinginannya yang membara untuk memperoleh keturunan telah menghanguskan jiwanya, sampai pada suatu titik di mana ia melupakan semua hal lain demi satu hal yang sangat diidamkan hatinya, namun tidak dimilikannya. Ia mengabaikan beragam kenikmatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, kesehatannya, kekayaannya, kekuasaannya. Namun bukankah demikian sifat dasar manusia? Ketika keinginan-keinginan kita tidak juga terpenuhi, dan doa-doa yang selalu kita panjatkan tak kunjung dikabulkan Tuhan, apa pernah kita berpikir bahwa itu semua Dia lakukan demi kebaikan kita? Kita selalu merasa yakin bahwa kita mengetahui apa yang kita butuhkan, tapi kebutuhan seringkali keliru dengan keinginan dan hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak kita butuhkan, kadang merupakan penyebab dari kejatuhan kita. Tentu saja jika kita dapat melihat apa yang disimpan oleh masa depan untuk kita, kita tidak akan pernah salah dalam mengajukan sebuah keinginan. Tapi masa depan adalah hal yang tersembunyi dari pandangan kita. Benang takdir seseorang terbentang jauh melebihi dunia kasat mata. Kita tidak dapat melihat kemanapun ia akan berujung. Siapakah yang dapat mengetahui bahwa kenikmatan pada hari ini dapat membawa kesengsaraan di keesokan hari, atau kesengsaraan pada hari ini akan membawakan kenikmatan di esok hari? Dan demikianlah sang sayyid selalu berdoa, berpuasa, dan berderma hingga ketika ia baru saja akan menyerah, Tuhan akhirnya mengabulkan permintaannya. Ia dianugerahi seorang anak laki-laki, seorang anak yang cantik bagaikan sekuntum bunga mawar yang baru mekar, seperti sebuah berlian yang kecemerlangannya dapat merubah malam menjadi siang. Untuk merayakan kelahiran sang anak yang sangat didambanya itu, sang sayyid membuka pundi-pundi hartanya, kemudian menebarkan emasnya seolah-olah emas adalah butiran pasir. Ia ingin membagi-bagiannya kepada semua orang. Sebuah pesta perayaan besar-besaran pun diadakan. Sang anak diasuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Seorang perempuan dipekerjakan untuk menyusui dan merawatnya agar kelak ia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang besar, sehat dan kuat. Dan memang begitulah kenyataannya. 14 hari setelah hari kelahirannya, sang bayi telah menyerupai bulan purnama dengan segala keindahannya, memancarkan cahaya ke permukaan bumi dan memesonakan mata semua orang yang memandangnya. Pada hari ke-15, orang tuanya memberi nama Qais. Semua ini mereka lakukan dengan diam-diam, tersembunyi dari orang-orang, agar bayi itu terhindar dari pengaruh jahat. Setahun telah berlalu, kecantikan bayi-bayi itu telah merekah dengan sempurna.
Ia tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan periang, sekuntum bunga yang dirawat dengan penuh kelembutan di dalam kebun mawar kebahagiaan masa kanak-kanak. Dan di akhir usianya ketujuh, garis-garis kedewasaan mulai tampak di pipinya yang semerah mawar. Siapapun yang memandangnya, bahkan dari kejauhan sekalipun, akan mendoakan keberkahan Tuhan atasnya. Dan di akhir usianya yang ke-10, orang-orang mulai menceritakan kisah-kisah tentang ketampanannya, seolah-olah mereka sedang mengisahkan sebuah dongeng. Menyadari kebutuhan anaknya akan pendidikan, Sang Sayyid kemudian menempatkan Qais di bawah pimpinan seorang guru yang sangat termasyhur akan ketinggian ilmunya. Seorang ulama yang kepadanya semua bangsawan Arab mempercayakan anak-anak mereka, agar anak-anak mereka dapat memperoleh kearifan serta kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi kerasnya kehidupan di gurun pasir. Sudah saatnya membuang mainan-mainan mereka dan menggantinya dengan buku-buku pelajaran. Qais adalah seorang murid yang tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengalahkan teman-teman sekelasnya dalam semua bidang pelajaran. Ia adalah murid terbaik yang pernah diajari oleh sang guru. Qais sangat unggul dalam membaca dan menulis. Ketika ia berbicara, baik itu dalam sebuah diskusi serius atau hanya sebuah percakapan biasa, lidahnya akan menebarkan mutiara-mutiara kearifan. Betapa menyenangkan bila mendengarnya berbicara. Namun kemudian, sesuatu yang sungguh tidak pernah diduga terjadi. Teman-teman sekelas Qais, sama halnya juga dengan Qais, adalah anak-anak dari golongan terhormat suku-suku Arab. Dan mereka juga terdiri dari beberapa orang murid perempuan. Suatu hari sang guru menerima seorang murid baru, seorang gadis yang sangat cantik. Qais dan semua murid laki-laki dalam kelas itu seketika jatuh hati pada gadis itu. Nama gadis itu adalah Laila, berasal dari kata dalam bahasa Arab Lail yang berarti malam. Sesuai dengan namanya, rambut gadis itu sungguh memang sehitam malam. Sementara di bawah bayangan rambutnya, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama yang memancarkan keindahan cahaya. Matanya hitam, dalam, dan bersinar-sinar bagaikan mata seekor rusa. Dan dengan sebuah kibasan bulu matanya, ia mampu mengubah seluruh dunia ini menjadi puing-puing. Mulutnya yang mungil terbuka hanya untuk mengucapkan hal-hal yang indah. Apabila ada orang yang menggodanya, baik dengan kata-kata ataupun dengan senyuman, pipinya akan memerah, seolah mawar-mawar merah merekah pada pipinya yang seputih susu. Hati yang sekeras apapun akan segera mencair memandang keajaiban ciptaan ini. Namun di antara semua teman-temannya, Qaislah yang memiliki hasrat paling besar terhadap Laila. Ia telah tenggelam di dalam lautan cinta, bahkan sebelum ia mengerti makna dari cinta itu sendiri. Ia telah menyerahkan hatinya kepada gadis ini, bahkan sebelum ia menyadari betapa berharga hati yang telah diserahkannya itu. Perasaan Laila pun tidak jauh berbeda. Ia telah jatuh cinta pada Qais. Api telah menyala di dalam hati mereka berdua, dan cahayanya saling memantul di antara mereka. Lantas apa yang bisa mereka lakukan untuk menjinakkan nyalanya? Tidak ada. Mereka hanyalah masih remaja, dan remaja menerima apapun yang terjadi pada dirinya tanpa banyak pertanyaan. Cinta adalah bejana anggur yang telah mengisi penuh cawan mereka, dan mereka meminum apapun yang dituangkannya. Lalu mereka menjadi mabuk karena tidak menyadari kekuatan sang anggur. Mabuk yang pertama kali adalah selalu yang paling berat. Jatuh yang pertama kali selalu yang paling menyakitkan. Luka pertama akan selalu menjadi yang terdalam. Dan keadaan ini terus berlanjut. Mereka terhanyut begitu jauh sehingga sulit untuk kembali. Mereka terpesona oleh sebuah kekuatan gaib yang sumbernya tidak mereka kenali, yang pengaruh sinar terlalu kuat untuk mereka lawan. Mereka meminum lebih banyak anggur dari cawan cinta siang dan malam. Semakin banyak mereka minum, semakin dalam mereka terpendam dalam diri satu sama yang lain. Mata mereka menjadi buta, telinga mereka menjadi tuli terhadap dunia di sekeliling mereka. Qais dan Laila telah kehilangan diri mereka dan saling menemukan satu sama yang lain. Orang-orang berkata bahwa cinta pertama adalah yang terindah dan kenangan bahagia yang tidak akan pernah mati.
Bagi Kais dan Laila hal tersebut benar sekali adanya. Mereka terlampau bahagia hingga tidak pernah mempersoalkan bahwa cinta di antara mereka tidak dapat menghilang secepat kedatangannya. Bagi Kais, Laila bagaikan sang matahari yang terbit ke dalam cakrawalanya dengan penuh keindahan dan kemilau yang tiada banding. Semakin hari ia bersinar semakin terang, menyinari tidak hanya kehidupan Kais, tapi juga kehidupan semua orang yang beruntung bertemu dengan gadis cantik itu. Murid laki-laki yang lain pun ikut terpesona oleh kemilau cahayanya yang membutakan mata. Selama pelajaran mereka akan memandanginya dengan mulut menganga, sampai sang guru harus memukul mereka dengan tongkat agar mereka kembali berkonsentrasi. Jika sekolah sedang libur, mereka akan berkerumun sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Laila, berharap dapat memandang segelas lesung di pipinya. Dan jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan merasa bagaikan buah delima yang telah masak dan siap meledak dalam hasrat. Serupa itulah daya tarik yang terpancar dari diri Laila. Tentu saja Kais tahu bahwa teman-teman sekelasnya pun memiliki hasrat terhadap Laila. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan Laila melebihi dia. Sehingga sepak terjang teman-temannya sedikit pun tidak mengganggu dia. Namun sekalipun begitu, ia tetap merasa gelisah. Ia merasakan sebuah firasat buruk akan suratan takdir yang tengah menantinya. Dengan memiliki keajaiban kecantikan Laila, ia sadar bahwa ia tidak akan pernah aman. Ia tahu bahwa selalu ada seseorang atau sesuatu yang akan mengganggu mereka. Tiba-tiba seluruh keadaan mulai berubah, dan apa yang semula ia kira sempurna mulai tampak cacatnya. Perlahan, hampir tidak terlihat, awan hitam mulai muncul di kaki langitnya. Namun bukanlah begitu selalu keadaannya. Tidak ada satupun yang abadi. Semua hal di dunia yang fana ini ditakdirkan untuk binasa suatu hari nanti. Sementara sepasang kasih ini berjemur dalam kemilau cinta mereka masing-masing, merekuk anggur yang memabukkan dan menikmati surga keterlenaan. Mata dunia sedang menyaksikan mereka. Apakah orang lain tahu apa yang telah terjadi antara Kais dan Laila? Tidakkah mereka terlihat curi-curi pandang dan tatapan sembunyi-sembunyi yang berlangsung di antara mereka berdua? Mampukah mereka membaca gelagat dan membacakan isyarat tersembunyi dari cinta rahasia yang mengikat hati mereka berdua? Siapa yang tahu tentang cinta mereka? Seberapa banyakkah mereka tahu? Tak ada yang dapat menjawabnya. Sampai suatu hari di pasar sebuah suara terdengar. Kais dan Laila sedang jatuh cinta. Belum pernah kalian mendengar kabar itu? Sebuah kabar burung, kata orang, dapat menyebabkan sebuah kerajaan runtuh. Dan segera desas-desus segera tersebar ke seluruh kota, dari perkemahan ke perkemahan, dari mulut ke mulut. Perlahan sepasang kasih ini mulai menyadari betapa butanya mereka selama ini. Orang-orang telah melihat mereka berduaan, mendengar mereka bercakap-cakap, melihat mereka tertawa-tawa, dan mereka di dalam kepompong cinta mereka sama sekali tak menyadari akan hal ini. Tabir telah terkoyak, dinding telah runtuh, dan kinilah saatnya untuk berbuat sesuatu untuk menyelamatkan diri dan melindungi cinta mereka. Mereka berusaha untuk tidak lagi saling memandang satu sama lain, serta mengunci rapat bibir mereka yang lapar akan cinta. Tapi hasrat dan kehati-hatian sulit untuk bersatu, dan cinta sekali terlepas ke alam bebas tidak akan dapat disembunyikan lagi. Kehati-hatian tidak dapat membungkam suatu hati yang telah terbelenggu oleh keindahan sang kekasih. Apa yang dapat dilakukan oleh Kais? Jiwanya adalah sebuah cermin bagi kemilau cahaya Laila. Bagaimana mungkin dia dapat menyembunyikan kemilau itu? Laila bersinar dalam dirinya bagaikan matahari siang di langit yang cerah. Bagaimana mungkin cahaya benderang seperti dapat disembunyikan? Bagaimana mungkin ia dapat berpaling bahkan untuk sedetik pun dari satu-satunya hal yang memberi arti dalam hidupnya? Hati Kais sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Sekuat apapun dia mencoba untuk menyembunyikan ceritanya terhadap Laila, ia akan gagal dengan menyedihkan. Bersama Laila ia merasakan sakitnya anak panah gunjingan orang-orang. Tanpa Laila, pedihnya perpisahan menusuk hatinya bagai sebuah belati. Kais tidak dapat menemukan jalan untuk keluar dari kesulitan dan kebingungan yang dialaminya. Setelah kehilangan hatinya, kini ia juga kehilangan pikirannya. Yang dapat dilakukannya hanyalah berjalan ke sana kemari dalam keadaan tidak sadarkan diri.
memuja kecantikan Laila dan menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada setiap orang yang ditemuinya. Semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengar ucapan-ucapannya, semakin bertambah ganjil penampilannya, dan semakin aneh tingkah lakunya. Lalu orang-orang mulai menertawa dan mencemoohnya. Mereka menariknya. Inilah dia si orang gila. Inilah dia si Majnun. Bagi keluarga Laila, keadaan ini tidak dapat dibiarkan lagi. Tidak hanya kehormatan Laila, tapi juga kehormatan seluruh kabilah sedang dipertaruhkan. Apakah mereka akan membiarkan nama baik kabilah mereka tercoreng oleh tingkah laku seorang laki-laki gila dari Bani Amir itu? Apakah mereka akan tinggal diam sementara nama baik Laila ternodai? Mereka harus segera bertindak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melarang Laila meninggalkan tendanya. Seorang penjaga ditempatkan di pintu tendanya untuk mencegah Kais menemui Laila. Demikianlah, mereka menyembunyikan Purnama dari pungguk yang merindukannya. Dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh Laila untuk menghalanginya. Lagi pula, ia harus menyembunyikan kesedihannya. Kesedihan yang akan mengoyak hatinya menjadi dua. Hanya bila sedang giliran ia dapat melepas topengnya dan membiarkan air mata kesepiannya mengalir.